Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai kedaulatan Tuhan atas penderitaan kita. Mungkin saudara dan saya bingung, kok kita bahas penderitaan selalu? Saudara-saudara, penderitaan itu tidak ada seorang pun di antara kita dari lahir sampai sekarang tidak menderita. Amin, saudara? Amin, ya kan? Kita dari lahir dilahirkan dalam tangis. Kita dibesarkan mulai TK juga dimulai dengan tangis. Saudara masuk di SD juga dimulai dengan tangis. Dan kemudian saudara SMP, SMA, mahasiswa juga terus dilanjutkan dengan tangis. Ada tangis sukacita, tapi juga ada tangis penderitaan. Saudara menikah juga sama. Saudara dimulai pertama kali tidak dengan tangis, tetapi dilanjutkan dengan tangis. Berapa banyak di antara kita di dalam pernikahan tidak mengalami tangisan? Saudara dalam pekerjaan juga mengalami tangisan. Amin, saudara. Amin. Ya, nggak ada yang enggak. Semua. Dan saudara nanti ketika saudara sudah semakin tua, saudara pasti mengalami banyak penderitaan di dalam tubuh. Ada yang jalannya mulai susah dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, kita orang yang belum percaya kepada Tuhan maupun yang sudah percaya kepada Tuhan, kita semua mengalami penderitaan. Amin, saudara? Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita harus memahami dulu firman Tuhan di dalam kita akan lihat dulu di dalam halaman 4 ya. Multimedia akan membantu di dalam halaman 4. Oke, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Ini kemantepan hati kita, ya. Di dalam penderitaan apapun dalam hidup kita, itu firman Tuhan mengatakan begini. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Seumur hidup saya selama 67 tahun, saya bisa memahami sekali bahwa saya selalu bisa melampaui penderitaan itu. Tidak pernah saya tidak mampu untuk melampaui segala penderitaan itu. Entahkah itu ujian, entahkah itu pencobaan, ya. Tetapi saudara, saya mau mengajak kepada saudara, Tuhan itu selalu ada di dalam penderitaan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita.
Jadi saudara jangan pikir penderitaan itu datang sendiri. Penderitaan itu tidak pernah datang sendiri tanpa kendali Tuhan. Jadi setiap penderitaan itu Tuhan ada di dalamnya. Atau dengan kata lain, Tuhan itu ada di dalam penderitaan kita. Jadi kalau saudara dan saya mengalami penderitaan, jangan sekali-kali kita takut. Hadapi. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Ya, saudara-saudara, di dalam penderitaan itu adalah kedaulatan Tuhan. Jadi tidak ada suatu penderitaan yang datang kepada kita tanpa keputusan Tuhan. Tuhan itu berdaulat atas penderitaan kita. Saudara, yang pertama saudara harus tahu, Tuhan itu ada dalam penderitaan kita. Jadi setiap ada penderitaan, Tuhan itu ada. Bukan saja penderitaan saja, tapi dalam kesukaan Tuhan ada, dalam penderitaan Tuhan ada. Kita naik ke gunung, Tuhan ada di situ. Kita turun ke lembah, Tuhan ada di situ. Kita ada di dasar laut pun, Tuhan ada di situ. Jadi Tuhan dalam penderitaan kita, ya. Saudara-saudara, dan kita akan lihat, saudara-saudara, ini sudah mulai jelas, ya. Jadi ini yang saya katakan, ya, kedaulatan Tuhan itu atas penderitaan kita. Penderitaan kita itu adalah kedaulatan Tuhan, keputusan Tuhan yang tertinggi. Jadi tidak ada yang namanya penderitaan tanpa otoritas Tuhan. Ya, nggak ada penderitaan di luar otoritas Tuhan. Jadi kalau saudara menderita, itu adalah karena Tuhan yang memutuskan. Jangan saudara pikir, aku menderita. Enggak. Penderitaan itu atas otoritas Tuhan yang datang kepada kita. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Ya. Tetapi saudara, ketahuilah yang pertama-tama itu kedaulatan Tuhan. Ayatnya yang paling bagus tadi, Tuhan itu tidak akan mengizinkan penderitaan itu melampaui kekuatan kita. Pokoknya Tuhan itu sanggup untuk menolong kita. Ya, Dia membatasi penderitaan itu sebatas kemampuan kita. Jadi jangan ada orang yang depresi. Ya, saudara, jangan ada orang yang menjadi saudara bunuh diri. Jangan. Karena Tuhan ada di dalam penderitaan kita. Amin, saudara. Amin. Ya, Tuhan ada dalam penderitaan kita. Dan segala penderitaan itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Ada di dalam keputusan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, apalagi yang kedua atau yang bagian B. Setiap penderitaan kita itu ada tujuan baiknya Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya menderita, itu ada tujuan baiknya Tuhan. Jangan saudara pikir tidak ada tujuan baik. Penderitaan apapun, baik itu sifatnya ujian maupun pencobaan, atau dengan kata lain, apakah itu sifatnya karena saudara tidak salah atau karena saudara salah? Dua-duanya itu kalau saudara memperoleh penderitaan, itu kedaulatan Tuhan dan Tuhan punya tujuan baik. Amin, saudara. Amin. Jadi bangga kita. Kita punya Tuhan yang ada dalam penderitaan kita. Tuhan itulah yang memutuskan kita menderita. Loh, kok kejam ya? Enggak. Tuhan itu enggak kejam. Tuhan itu punya tujuan baik untuk kita. Amin. Amin. Yang ketiga, saudara,
Ini memang susah diaminkan. Ini susah diaminkan. Tetapi ini adalah kebenaran yang tidak kelihatan, yaitu kebenaran Tuhan, ya. Yang ketiga, di dalam penderitaan itu ada petunjuk Tuhan. Ya, jadi kalau saudara menderita, itu ada petunjuk Tuhan di dalamnya. Nah, tapi hari ini kita tidak kupas bagian B dan bagian C, tetapi kita akan kupas bagian A, yaitu kedaulatan Tuhan atas penderitaan kita. Mari saudara-saudara, kita akan lihat di dalam Tuhan Yesus itu juga menderita. Tidak ada seorang pun yang mengatakan Tuhan Yesus itu tidak menderita. Ya, Allah berdaulat atas penderitaan Yesus. Mari kita baca di dalam Kisah 2 ayat 23. Kalau saya bacakan begini, dia yang diserahkan Allah. Siapakah dia itu? Dia adalah Tuhan Yesus. Yesus diserahkan, yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Ingat baik-baik. Tuhan Yesus saja diserahkan oleh Allah menurut maksud dan tujuan dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara, mungkin saudara pikir, wow, bangsa-bangsa ini kejam. Ya kan? Suka kalau saudara menderita karena orang lain, saudara bilang orang lain itu kejam. Betul, saudara? Betul. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Alkitab? Yesus yang diserahkan Allah. Siapa yang berdaulat dalam hal ini? Allah. Bapa. Allah Bapa berdaulat. Yesus yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana Allah. Jadi saudara-saudara, ingat, penderitaan Yesus itu adalah karena kedaulatan dari Allah Bapa. Amin, saudara? Amin. Amin. Ya, aminnya mulai ringan, saudara-saudara, ya. Amin. Haleluya. Jadi, saudara, walaupun pakai tangannya siapa, saudara? Pakai tangannya bangsa-bangsa durhaka. Ya. Oke. Jadi yang penting saudara dan saya kita paham penderitaan itu, saudara-saudara, itu adalah kedaulatan Tuhan. Oke, mari kita lihat di dalam Kisah 4 ayat 27. Bangsa-bangsa durhaka itu siapa? Ya. Bangsa-bangsa yang durhaka itu adalah Herodes, orang Romawi. Pontius Pilatus, orang Romawi. Bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel, ya, yaitu bangsa Israel itu sendiri. Suku-suku bangsa dari orang Israel itu. Mari kita baca. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Ya, kelihatannya memang orang durhaka. Tetapi saudara dan saya, kita lihat sebetulnya siapa yang menyerahkan kita di dalam penderitaan. Bisa dibantu? Tuhan. Tuhan, Allah kita, Bapa kita, bahkan Tuhan Yesus sendiri diserahkan oleh Bapa kepada bangsa-bangsa durhaka. Saudara-saudara, dengan maksud
dan rencananya. Jadi kita harus tahu, saudara-saudara, Tuhan itu punya tujuan di dalam penderitaan kita. Jadi kalau saya saudara, kalau saya menderita, saya terus cari Tuhan. Apa yang salah dalam hidup saya? Ya, amin saudara. Amin. Nah, jadi jangan saudara terburu-buru menyalahkan orang lain. Cari. Kalau sudah benar, berarti Tuhan ingin supaya kita sempurna. Tapi kalau belum benar, berarti kita harus menjadi sempurna. Ya, jadi kita koreksi supaya kita menjadi sempurna. Karena kita ini adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin. Saudara, kita akan lihat kembali, yaitu poin yang kedua. Allah berdaulat atas penderitaan Ayub. Ya, saudara bisa lihat. Ayub, saudara-saudara, itu juga sama seperti Tuhan Yesus. Yaitu Ayub itu mengalami penderitaan. Kedaulatan siapa, saudara? Itu kedaulatannya Tuhan, otoritasnya Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan lihat Ayub 1, Ayub pasal 1 ayat yang ke-12. Saudara bisa buka Alkitab saudara. Saudara juga bisa lihat di atas ya, di multimedia. Ayub 1 ayat 12. Ini judulnya kesalehan Ayub dicoba. Tuhan Yesus itu salah apa sih saudara? Enggak ada salahnya. Tuhan Yesus itu disalib, diserahkan kepada bangsa-bangsa bukan karena salah. Tetapi karena apa saudara? Karena dia menanggung seluruh dosa isi dunia. Jadi Allah berdaulat. Ya, kalau saudara jadi Tuhan Yesus, saudara bilang apa? Bapak, salahku opo? Salahku apa Tuhan? Ya kan? Salahku apa Bapak? Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak ada salahnya. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menanggung seluruh dosa-dosa kita. Itulah sebabnya dia memikul dosa kita. Dia salah tapi dia dipersalahkan dengan maksud dan rencana Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau saudara benar, enggak apa-apa kalau saudara harus menderita. Karena Tuhan ingin supaya saudara menyelamatkan orang lain. Amin? Amin. Nah, kalau saudara benar dipersalahkan, wah nama Tuhan diperlihatkan. Wih, orang benar dituduh salah, kok enggak menggerutu. Ya. Dia bisa membuktikan bahwa dia benar. Ya, tapi tanpa menggerutu sama Tuhan. Tanpa juga memusuhi orang yang menyerahkan kita. Ya, jadi saudara-saudara, kita akan lihat Ayub pasal 1 ayat 12. Saya bacakan. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyai ada dalam kuasamu. Ya, ini Tuhan bicara kepada iblis. Bisa enggak iblis punya kekuasaan terhadap Ayub? Tidak. Tidak bisa, ya. Enggak bisa. Ya. Jawab aja saudara, kalau tidak bisa, tidak bisa. Jangan geleng. Ya kan? Kita berkomunikasi dengan baik, ya. Amin saudara? Amin. Nah, begitu. Haleluya, ya. Saudara-saudara, maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya, yaitu yang dipunyai Ayub, ada dalam kuasamu. Apakah iblis punya kuasa terhadap kita? Tidak. Kalau tidak
dalam kedaulatan Tuhan. Ya. Nah, segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu iblis. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ya. Asal yang diserahkan kepada Tuhan ada batasnya. Semua yang dimiliki Ayub, anaknya, hartanya, kesehatannya ada dalam kuasamu. Tapi hati-hati, jangan ambil nyawanya. Ya, saudara-saudara, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi saudara, walaupun ada setan, ya, walaupun ada iblis, saudara, iblis itu nggak bisa apa-apa. Ya, itu semua ada di dalam kedaulatan Allah. Saudara bangkrut, itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Tapi kalau saudara masih tetap hidup, itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya kan? Puji Tuhan. Amin. Amin saudara? Amin. Yes, puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kalau saudara bilang amin, itu satu pengakuan saudara terhadap firman Tuhan. Jadi firman Tuhan harus diakui. Yes, iblis tidak punya kuasa kepadaku kalau tidak dalam otoritas Tuhan. Amin. Ya. Amin. Ya, memang amin suka terlambat. Ya, karena saudara dengar, saudara pikir, masa sih kok begitu sih, ya kan? Tuhan itu berbicara hal-hal yang tidak wajar bagi manusia, tetapi yang wajar bagi Allah, yaitu satu keputusan yang dari Allah, ya, keputusan yang benar. Karena apa saudara? Tadi sudah kita dengar, setiap keputusan Tuhan, yaitu penderitaan yang adalah maksud Tuhan, otoritas Tuhan itu punya tujuan. Ya. Jadi kalau saudara dan saya menderita, itu ada tujuannya, bukan nggak ada tujuannya. Ya, oke. Sekarang kita baca yang Ayub 2 ayat yang ke-6. Ini lebih jelas dari yang tadi. Ayub 2 ayat yang ke-6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu. Ini jelas pembatasannya Tuhan. Hanya sayangkan nyawanya. Amin. Amin. Ya, aminnya lebih ringan sedikit sekarang, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, yang benar itu bukan pendapat kita, tapi yang benar itu adalah pendapat Tuhan. Ya, karena Tuhan itu adalah kebenaran. Sedangkan kita ini sudah jatuh di dalam dosa. Kalau kita sudah jatuh dalam dosa, pendapat kita pasti salah. Ya, tetapi Allah adalah pencipta, Allah adalah kebenaran. Ya, jadi saudara dan saya mesti dengar apa yang dikatakan Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan, kalau saudara bilang, amin, jadilah saudara, maka saudara juga akan berubah. Ya, saudara akan tahu bahwa penderitaan itu atas kedaulatan Tuhan dan punya tujuan. Ya. Mari kita masuk yang ketiga, yaitu Allah berdaulat atas penderitaan orang Kristen. Kalau tadi siapa berdaulat atas? Ayub. Atas Yesus. Tuhan Yesus. Yang kedua Ayub. atas Ayub. Ya, oke. Sekarang kita masuk Allah berdaulat atas penderitaan orang Kristen. Ya. Mari kita lihat atau kita baca Yohanes 21 ayat 18. Orang Kristen juga Tuhan berdaulat. Ini judulnya adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 18.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, Petrus. Petrus siapa Petrus? Orang Kristen. Dia rasul. Kalau tadi Tuhan Yesus, yang kedua adalah Ayub. Sekarang yang ketiga adalah orang Kristen atau tepatnya rasul Petrus. Ya. Oke, aku berkata kepadamu. Ini kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, ini nubuatan. Nah, nubuatan Tuhan Yesus untuk Petrus waktu itu masih muda. Tetapi ketika nanti sudah tua, dia juga akan menderita. Dulu kalau dia mau pergi kemana-mana, tinggal dia ikat pinggang lalu pergi. Ya kan? Ya. Nah sekarang, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini nubuatan. Ya. Jadi setiap orang Kristen, saudara-saudara, juga akan mengalami penderitaan. Jangan saudara jadi orang Kristen kepengennya berkat. Tidak. Saudara-saudara, Tuhan memang memberkati kita. Tetapi Tuhan memberikan penderitaan kepada kita. Tujuannya adalah karena Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Tuhan Yesus datang di dunia untuk apa, saudara? Menanggung dosa dunia. Ya. Ayo, saudara, dia menderita, itu kedaulatan Tuhan untuk menjadi saksi bagi dunia bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidupnya. Jadi saudara-saudara, kita pun menjadi saksi dunia bahwa Tuhan berdaulat untuk kita. Nah, apakah kita akan menderita terus? Kagak lah, ya kan? Tidak, tapi sekali-kali kita akan mengalami penderitaan supaya saudara dan saya semua orang tahu bahwa Allah Bapa kita punya kedaulatan penuh. Allah Bapa kita punya tujuan, punya rencana. Dan Allah Bapa kita akan mengungkapkan itu semua. Coba kita lihat yang poin pertama yang paling atas. Nah, di sini saudara bisa melihat ya, Tuhan itu ada dalam penderitaan kita. Dan Tuhan itu berdaulat atas penderitaan kita. Dan saudara, Tuhan punya tujuan yang baik atas penderitaan kita. Wah, mungkin saudara, Tuhan itu kepingin supaya saudara itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah kan saudara dan saya anaknya kan? Iya. Iya, amin. Amin. Kadang-kadang kita lama jawabnya, bingung iya ya. Oh ya, ternyata iya ya kan? Amin saudara. Amin. Kita anak-anaknya. Jadi saudara, Tuhan punya tujuan baik untuk kita. Ternyata kita serupa dengan Dia. Supaya kita serupa dengan Dia. Coba saya ditunjukkan bagian B yang terakhir. Bagian B yang terakhir adalah saudara-saudara, supaya penderitaan itu, supaya Tuhan menggunakan penderitaan untuk mengungkapkan hati kita. Sebetulnya kita ini segambar serupa dengan Tuhan tidak? Kalau saudara menderita biasanya ngapain? Ada yang orang sedih, marah, gerutu, ngumpat-ngumpat Tuhan, apalagi pendiam. Boleh yang lain?
Apa Tan? Nyalain orang. Nyalain orang. Nah, saudara, supaya kita itu kelihatan hati kita ini baik. Kalau saudara nggak ada penderitaan, kan saudara kelihatan baik-baik saja. Ya kan? Tapi ketika saudara itu mengalami penderitaan, isi hati kita tuh keluar. Asli kita keluar. Ya. Jadi saudara-saudara, jadi ada tujuan baiknya. Ya. Oke, kembali ke yang awal. Ya. Dan ingat saudara-saudara, Tuhan itu akan memberi yang C. Petunjuk. Yang C, ya, yang petunjuk, betul. Petunjuk Tuhan dalam penderitaan kita. Jadi melalui penderitaan itu Tuhan kasih petunjuk-petunjuk kita. Ya, itu kita belum ungkapkan. Tapi kita kembali lagi ke yang tadi, yaitu di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-19. Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa orang Kristen itu akan menderita atas otoritas. Otoritas siapa saudara? Tuhan. Ya, atas otoritas Tuhan. Di mana Petrus bagaimana dia akan mati dan memuliakan Tuhan. Dan sesudah itu ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi orang Kristen itu dipanggil Tuhan, saudara-saudara, untuk masuk dalam kedaulatan Tuhan, yaitu saudara dan saya, supaya kita punya tujuan, supaya kita memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita hidup tidak memuliakan Tuhan. Ya, kalau saudara menderita dan saudara tetap, saudara itu tidak memberontak kepada Tuhan, tidak mengeluh, tetapi saudara bersukacita, apa yang terjadi? Semua orang akan memuliakan Tuhan. Luar biasa ya. Udah menderitanya kayak begitu, kayak Ayub, kayak Tuhan Yesus. Kayak Petrus, Rasul Petrus. Saudara tahu Petrus itu matinya gimana? Disalib. Tapi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dia mau disalib biasa, enggak mau saudara. Saya tidak mau seperti Tuhanku. Tapi saya mau kepala saya di bawah, kaki saya di atas. Jadi matinya begitu kebalik. Ya, jadi kalau saudara diizinkan menderita, apa yang mesti dilakukan Wesley? Apa saudara? Saya belum dengar suaranya Wesley. Ayo yang lain. Koreksi diri. Ya, pertama koreksi diri. Saudara-saudara, kalau salah, kita harus selesaikan di hadapan Tuhan. Kalau benar, saudara, ayo kita makin sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Ya, dengan kesempurnaan kita akan memuliakan Tuhan. Oke, mari kita lihat Kisah 9 ayat yang ke-16. Saudara-saudara, tadi Tuhan Yesus, kemudian Ayub, setelah itu Petrus. Sekarang kita lihat orang Kristen yang berikutnya, yaitu Paulus. Saulus, kemudian setelah dia bertobat, namanya Paulus. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, itu kata Tuhan kepada Ananias, betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi kalau saudara betul-betul orang Kristen,
saudara mestinya menderita. Ya kan? Baik karena kesalahan, saudara harus koreksi diri untuk menjadi benar, atau saudara sudah benar, tapi saudara mengalami penderitaan. Kenapa mengalami penderitaan? Supaya saudara memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau orang Kristen nggak mau menderita, ya kan, disenggol sedikit lompat, ya kan. Nah itu namanya bukan Kristen. Tapi Kristen itu, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Kalau saudara nggak salah, jadilah. Kalau Tuhan Yesus menanggung seluruh dosa dunia. Kalau Ayub, saya mau mengenal Tuhan lebih dalam. Kalau Petrus, apa salahnya? Ya karena mengikut Tuhan. Kita rela menderita untuk memuliakan Tuhan. Kalau Paulus, ya ada benarnya ada salahnya. Karena waktu itu tanpa sepengetahuannya bahwa dia menganiaya orang-orang Kristen. Ya, maka itu Tuhan berkata kepada Ananias berkata, Tuhan, lihat berapa banyak orang Kristen dibunuh sama dia. Kemudian saudara-saudara, apa jawab Tuhan Yesus? Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku. Jadi kalau saudara percaya Yesus, saudara itu menanggung nama Yesus, saudara pasti menderita. Kalau saudara gak menderita, berarti saudara bukan orang Kristen. Ya, orang Kristen, saudara mau menginjil orang lain, pasti menderita. Mau menggembala, pasti menderita. Mau ngajar, pasti menderita. Ya, mau jadi rasul, juga pasti menderita. Ya, saudara, pasti menderita. Kalau saudara berfungsi sebagai orang Kristen, saudara nggak salah. Nggak salah, tapi mesti menderita. Coba saudara lihat, mana rasul yang tidak menderita? Ini gambar apa saudara? Rasul. Jempol ini gambar rasul. Karena rasul bisa bergerak kemana-mana. Coba telunjuk. Gambar apa ini? Nabi yang suka nunjuk-nunjuk orang. Petunjuknya bukan berasal dari dirinya, tapi petunjuknya berasal dari Tuhan. Kok kamu kayaknya nggak beres? Marah, ya kan? Nah, itu saudara lihat. Kalau saudara berfungsi sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, baik saudara sebagai rasul, baik saudara sebagai nabi. Nabi mana yang nggak dibunuh? Kecuali nabi bayaran yang menyenangkan hati orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Setiap orang yang menyenangkan hati Tuhan seperti nabi, pasti dimusuhin orang. Sudah ada amin belum? Jangan-jangan saudara merasa tertuduh. Saya nggak ada nuduh siapa-siapa ya. Nih sekarang ini jari tengah, Penginjil. ya, yang paling nonjol penginjil, ya kan, yang beri kabar baik kepada semua orang, ya kan, saudara. Coba sekarang nginjil, digorok enggak, saudara? Iya. Digorok. Coba, saudara maksudnya baik, memberi kabar baik kepada orang. Yesus itu Allah yang jadi manusia. Ya, saudara bisa digorok. Tapi memang yang namanya orang Kristen tuh ya mesti begitu. Nih, jari manis. Gembala. Ya kan? Gembala, kalau gembalain benar saudara.
Ya kan? Pasti saudara. Ya kalau namanya gembala itu kan supaya orang jadi benar. Ya kan, yang namanya gembala. Gembala itu kayak orang tua saudara. Yang salah mesti dinyatakan salah. Yang benar mesti dinyatakan benar. Nah saudara, coba, siapa yang suka lompat-lompat? Rasul. Hah? Rasul. Yang suka lompat-lompat tuh jemaat kalau digembalain. Jemaat yang lompat-lompat, ya kan? Itu saudara-saudara. Tuh, jari kelingking. Pengajar. Yang paling kecil kan pengajar zaman sekarang. Gajinya gede. Pengajar gajinya gede, saudara, ya kan? Kalau dulu enggak. Nah, sekarang semua pada alih profesi. Ya, yang bukan pendidikannya pengajar, ya. Ilmu yang murni jadi guru. Ya kan? Sekarang kan begitu. Padahal saudara itu kompetensinya beda. Ya, guru itu punya keahlian mendidik. Ya, itu beda kompetensinya. Nah, maka itu yang sekolah apa tadi saudara, ilmu yang murni tadi, itu dia harus ikut pendidikan lagi untuk itu ya. Nah, coba saudara ngajar. Berapa banyak guru yang didatengin orang tuanya ditinju? Banyak. Ya kan? Ya, baik yang karena salah atau karena benar. Saya dulu punya guru, waktu guru saya itu kelas 2 SD. Guru saya itu sayang betul sama murid-muridnya. Sampai anak-anak yang gak bisa itu dilesin di rumahnya tanpa bayar. Saya termasuk ikut. Saudara tahu nggak, saudara, saking sayangnya dan saking keginya, kegi itu jengkelnya, kok bodoh-bodoh banget gitu ya, sampai dia itu sakit TBC, saking tertekannya ya. Saudara-saudara, guru itu walaupun sayang, kan dia pasti ngajar, mesti mendidik, kalau salah dihukum. Dan guru saya itu perempuan, nggak pernah ngukum ngapa-ngapain, ya paling di strap, suruh di depan, ya saudara-saudara. Tapi itu pun tertekan. Demikian juga pengajar-pengajar di gereja, ya dengan segala caci makinya. Oke. Ya saudara, kita akan lanjutkan. Tadi Saulus itu sudah, Kisah 9 ayat yang ke-16. Sudah? Oke, thank you. Roma 8 ayat 28. Pengharapan anak-anak Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 9, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. No, kalau saudara harus menjadi segambar dengan anaknya, menderita nggak saudara? Menderita. Kalau saudara menjadi segambar dengan Tuhan Yesus, menderita nggak? Menderita. Menderita? Menderita. Menderita. Ih, nggak menderita gimana? Ya kan? Menderita.
Ya kan? Menderita apa enggak menderita, saudara? Menderita. Menderita. Iya kan? Kita harus segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah yang sulung dan kita adalah yang kemudian. Nah, menderita pasti. Ya, harus pagi-pagi sembahyang, harus doa dari hati. Tuhan Yesus kalau pagi doa enggak, saudara? Doa. Ya. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan itu susah. Saudara, Tuhan Yesus itu mau menanggung kesalahan orang. Dia mati di atas kayu salib. Saudara harus memberitakan kabar baik. Saudara harus menggembalakan. Saudara harus mengajar. Ya, saudara-saudara, banyak hal yang dikerjakan Tuhan. Dan kita harus mengerjakannya. Tuhan Yesus itu baik. Dia mengampuni kesalahan orang lain. Tetapi dia juga meluruskan kesalahan orang lain. Tuhan Yesus ampuni orang-orang Farisi. Ampuni. Tapi Tuhan Yesus mengajar juga. Tuhan Yesus bilang apa sama orang Farisi? Engkau adalah keturunan ular bludak. Coba saudara. Walah. Ya kan? Ya kan? Ya. Waduh. Saudara, dia mau mati di atas kayu salib. Dia mau lahir menjadi manusia. Tapi dia juga mau menyatakan kebenaran. Kalau kamu begitu tuh, kamu keturunan ular bludak. Siapa yang enggak menderita? Tuhan Yesus menderita. Kalau saudara begitu, berani enggak? Hah? Berani enggak? Enggak berani tuh, ya kan? Ya kan? Stefani berani enggak, Stef? Enggak berani. Ya enggak berani menderita. Ya, kita membiarkan orang lain dalam kesalahan. Ya, kita harusnya rela menderita. Walaupun saudara harus ada etikanya. Ya, dipanggil, diberitahu. Ya. Saya ketemu sama gembala, manggil pun enggak berani, ngasih tahu pun enggak berani, ngutbahkannya pun enggak berani. Dan dia beraninya mau tulis makalah di wartanya dia. Ya. Jadi saudara-saudara, enggak gampang jadi orang Kristen. Karena kalau dia berani ngomong tersinggung, siapa yang menjadi katak? Jemaatnya jadi katak. Kung. Ya, begitu saudara ya. Jadi gembala-gembala pun, pengajar-pengajar pun hati-hati. Ya, karena pada prinsipnya orang itu tidak mau menderita. Ya. Sampai di sini paham ya saudara? Jadi kalau saudara, saya nggak ngajarin saudara untuk nunjuk orang. Tetapi kita harus berdoa untuk orang itu. Dan kita harus minta kesempatan kepada Tuhan supaya kita bisa ngomongin itu. Yang saya tanya adalah, beranikah saudara menderita? Berani? Amin. Amin. Siaplah menderita, ya kan? Iya, saudara-saudara, semua orang cari aman. Ya kan? Gitu, saudara. Oke. Mari ayat yang terakhir, yaitu Wahyu 6 ayat 10 sampai 11. Ini mengenai keenam meterai pertama dibuka. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, betapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, yaitu Bapa, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi artinya orang Kristen itu menderita, saudara. Ya, jangan dipikir orang Kristen tidak menderita. Mau jadi gembala pun menderita, mengaji pengajar juga menderita, mau jadi penginjil juga menderita. Ya, apapun kalau saudara berfungsi sebagai anak-anak Tuhan, saudara pasti menderita. Ya, kecuali saudara diam saja.
ya ambil gelar di RS di rumah saja. Nah, itu pasti aman ya. Dan orang Kristen zaman sekarang cari aman, bahkan pendeta, gembala ya cari aman. Ya. Oke. Ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan diapakan itu tulisannya? Dibunuh. Semua seperti Mereka. sama seperti Mereka. mereka. Jadi ingat saudara-saudara, kalau saudara menderita, jangan harap Tuhan cepat datang. Tunggu teman-teman yang lain, ya, sampai yang lain selesai dibunuh. Ya, amin saudara. Amin. Ya, jadi saudara ingat kembali lagi ke poin yang keempat, yaitu coba sudah lihat di poin keempat, bagian A. Ya. Poin keempat, Tuhan berjanji untuk tidak pernah membiarkan cobaan apapun lebih dari yang dapat kita tanggung, dan selalu menyediakan jalan keluar dari dosa. Pasti ada jalan keluarnya. Ya, jangan takut menderita, karena Tuhan itu ada dalam penderitaan kita. Coba yang paling atas. Ya, Tuhan dalam penderitaan kita. Jangan takut. Tuhan itu dalam penderitaan kita. Amin. Ya. Kemudian kedaulatan Tuhan itu, Tuhan berdaulat atas penderitaan kita. Tuhan berdaulat. Coba yang atas coba. Ya. Tuhan dalam penderitaan kita, ya. Tuhan itu berdaulat atas penderitaan kita. Saudara, penderitaan itu ada tujuannya, yaitu yang bagian B, yang bagian C. Melalui penderitaan, Tuhan itu akan memberi petunjuk. Ya, Tuhan akan memberi petunjuk kepada kita. Nah, coba poin berikutnya. Nah, tadi sudah dikatakan Allah itu berdaulat atas penderitaan Tuhan Yesus. Yang nomor 2, Allah itu berdaulat atas penderitaan Ayub. Oke, poin A3. Allah itu berdaulat atas penderitaan orang-orang Kristen. Orang Kristen itu siapa, saudara? Tadi Petrus. Kemudian Paulus. Kemudian siapa lagi? Kita orang Kristen. Semua orang Kristen. Ya kan? Kemudian poin yang keempat, ingat Tuhan berjanji tidak pernah membiarkan cobaan apapun lebih dari yang dapat kita tanggung. Tuhan selalu menyediakan jalan keluar dari dosa. Penderitaan kita tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus. Glory, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, nyanyikan lagu ini. Tarik ke dalam hatimu. Di dalam hatimu ada Roh Kudus. Tarik lebih dalam. Haleluya. Inororo Sandi. Haleluya.
lebih dalam. Katakan haleluya. Biarlah hadirat Allah memenuhi engkau. Tarik ke dalam, lebih dalam. Pastilah saudara merasakan hadirat Allah. Hadirat Allah itu penting bagi hidup kita tatkala kita ada dalam penderitaan. Kalau Allah hadir, Dia pasti berbicara kepada kita. Dia pasti memberikan penglihatan kepada kita. Dia pasti memberikan buah-buah roh kepada kita. Dan Dia pasti memberikan pengutusan kepada kita. Aku adalah terang dunia. Sama seperti aku, jadilah engkau terang dunia, yang menerangi dunia yang gelap ini. Pandanglah aku, terus pandang aku,
supaya engkau memperoleh kekuatan, supaya engkau bisa menjadi sama seperti aku, kata Tuhan. Angkat kedua tanganmu, pandang Tuhan, mulai ucapkan kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, seperti Engkau mengasihi aku. Aku mengasihi Engkau Tuhan, lebih daripada diriku sendiri. Aku berhutang kepadamu Tuhan. Aku berhutang nyawa dengan Tuhan. Itulah sebabnya kami mau serahkan nyawa kami juga kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan dari dasar hatimu yang paling dalam. Bicara kepada Tuhan. Engkau telah mengasihi aku. Aku mau mengasihi Engkau. Apakah saudara merasakan sesuatu? Tarik lebih dalam. Tarik lebih dalam. Tarik ke dalam hatimu ucapanmu itu. Supaya engkau merasakan hadirat Tuhan dalam hatimu. Yang akan memenuhi tubuhmu. Apa yang dijanjikan Tuhan tidak pernah tidak tergenapi. Tapi semua yang dijanjikan Tuhan pasti Tuhan genapi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.